Pemirsa masih bersama kami di Presisi Utama. Di informasi lalu lintas pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Satria, petugas NTMC Korlantas Polri. Ya, baik, selamat sore pemirsa. Saya Brigadir Satria akan mengupdate informasi kondisi arus lalu lintas terkini langsung melalui CCTV NTMC Polri. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Selipi Palmerah, Jakarta Barat. Untuk kendaraan pada sore hari ini yang mulai masukinya jam pulang perkantoran nampak cukup padat, terutama untuk kendaraan di tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol, mulai adanya peningkatan volume arus kendaraan, namun untuk sebaliknya dalam keadaan ramai lancar. Sementara untuk lalu lintas di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol maupun menuju ke arah Petamburan, nampak adanya antrian kendaraan dan juga perlambatan kecepatan di sana. Antrian kendaraan berkisar 100 meter ke belakang, selepasnya kendaraan dapat kembali lancar. Kami himbau kepada Anda agar dapat tetap pada jalur Anda dan juga tidak menggunakan jalur bis Transjakarta demi keamanan dan juga ketertiban berlalu lintas kita bersama. Selanjutnya kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Untuk kendaraan pada sore hari ini nampak cukup normal, baik untuk lalu lintas dari arah Jalan Raya dan Mogot yang akan menuju ke arah Jalan Letjen S. Parman, maupun sebaliknya dalam keadaan relatif lancar, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang melintasi kawasan tersebut. Namun tetap kami himbau agar dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Sementara untuk ruas tol dalam kota dari arah Pluit yang akan menuju ke arah Tomang maupun sebaliknya, kendaraan dalam keadaan cukup normal pada sore hari ini. Untuk para pengguna jalan tol agar tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Pospol Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Untuk kendaraan dari arah Puncak yang akan menuju ke arah Jakarta, nampak adanya perlambatan kecepatan mengingat cukup ramainya aktivitas masyarakat di kawasan tersebut dan juga banyaknya angkutan umum yang sesekali menurunkan penumpang di sisi jalan agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Sementara untuk arah sebaliknya dari arah Jakarta atau Ciawi yang akan menuju ke arah Puncak nampak cukup normal pada sore hari ini. Dan yang terakhir kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Dago, Bandung, Jawa Barat. Untuk kendaraan dari arah Paster yang akan menuju ke arah Suropati yang melalui jalan arteri dalam keadaan ramai lancar, hambatan hanya terjadi menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Untuk lalu lintas dari arah Paster yang akan menuju ke arah Suropati yang melintasi flyover Pasopati pun juga dalam keadaan cukup normal dan juga kondusif lancar. Sementara untuk lalu lintas dari arah Juanda atas yang akan menuju ke arah Juanda bawah, adanya antrian kendaraan menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Kami apresiasi kepada Anda para pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Ya baik, perlu kami ingatkan kembali terkait penerapan ganjil genap di Jakarta untuk sore ini diberlakukan dari jam 16.00 sampai dengan 21.00 waktu Indonesia Barat. Selalu patuhi aturan dalam berlalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan juga kelancaran berlalu lintas kita bersama. Dan untuk informasi lengkapnya silakan hubungi call center kami di nomor 1500669 dan juga melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, untuk Indonesia lebih tertib. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Kasih Humas Polsek Rumbai Pesisir, Aibtu Jimmy Farma, dikenal sebagai sosok tauladan di Kampung Bandar Kecamatan Pekanbaru, Riau. Pengabdiannya kepada masyarakat tidak hanya sebagai abdi negara, tetapi juga mendirikan dan mengelola Pondok Tahsin Al-Quran Baitul Ihsan. Atas giat mulianya tersebut, Aibtu Jimmy Farma mendapat penghargaan dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo.
Santrinya berapa jumlah? jumlah santri saya sudah berjumlah 300 orang di sini. Itu kelas berapa berarti? Kelas anak-anak, kelas bapak-bapak, kelas ibu-ibu, kelas remaja. Ada 14 modal. Terus pakai bangunan punya siapa? Bangunan diwakafkan oleh masyarakat kepada saya. Ya, masyarakat. Tapi tadi yang mengelola Saya modal. asli dari sini. Siap modal. Ini kenapa pangkatnya masih bengkok-bengkok juga? Belum sekolah? Siap. Sudah tes tapi tidak lulus modal. Ya, saya besok akan lulus. Siap modal. Itulah dialog antara Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Kasih Humas Polsek Rumbai Pesisir Polresta Pekanbaru Polda Riau, Aibtu Jimmy Farma. Kapolri memberikan apresiasi kepada Aibtu Jimmy Farma atas berbagai aksi sosialnya dalam pembangunan karakter dan religius warga. Pondok Tahsin Al-Quran yang didirikan di tanah wakaf warga kepadanya benar-benar dikelola untuk pesantren dan pondok pendidikan mengaji gratis bagi anak-anak dari kalangan kurang mampu. Total 300 murid yang terbagi dalam 4 kelompok, mulai dari anak-anak, remaja, hingga bapak-bapak, mengajar menimba ilmu di Pondok Tahsin Al-Quran itu. Tak heran jika Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memberikan apresiasinya berupa kesempatan mengikuti sekolah perwira kepada Aibtu Jimmy Farma. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga menilai anggota Polsek Rumbai Pesisir telah menjadi representasi nyata dari Polri Pesisir. Dari Humas Polresta Pekanbaru Polda Riau melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.